Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah informasi penting terkait poin penalti di Shopee ya. Jadi di Shopee itu memiliki aturan yang harus kita patuhi agar kita tetap bisa berjualan dengan baik di Shopee. Nah, apa saja poin-poinnya? Langsung saja kita simak. Ya, di sini selalu update teman-teman ya. Shopee itu peraturannya itu berubah-ubah. Artinya kita harus selalu atau sering apa saja sih sistem dan ketentuan daripada poin penalti yang terbaru di Shopee seperti itu ya. Nanti akan saya berikan link ini ya, link untuk melihat update-update terbarunya. Nanti cek aja di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke pembahasannya tentang poin penalti, teman-teman silahkan subscribe dulu ya. Saya berikan waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Langsung saja poin penalti ya. Sistem poin penalti adalah sistem berbasis poin yang dirancang untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko yang baik agar dapat menjadi pilihan utama para pembeli dibandingkan penjual dengan performa toko yang kurang baik. Oke, jadi poin penalti ini ditujukan adalah untuk membedakan penjual yang baik dan yang kurang baik gitu ya. Jadi kalau yang baik dia akan aman untuk kesehatan tokonya. Dia nggak akan kena penalti. Kalau penjual yang curang atau segala macam itu nanti bakal kena penalti. Jadi banyak-banyak fitur-fitur yang akan terblokir atau banyak promosi-promosi yang nggak bisa diikuti gitu ya. Nah, ini kapan sih poin penalti itu diberikan? Ini banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman ini harus cek secara berkala ya. Ini aku berikan inti-intinya. Jadi seperti ini. Contoh, ini dalam penyelesaian pesanan ya. Jadi ada kalau dalam penyelesaian pesanan itu ada beberapa pelanggaran, contoh pelanggaran ya. Misalkan nih, satu poin dapat satu poin pelanggaran itu karena tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari 10 gitu ya. Jadi misalkan teman-teman memiliki 100 pesanan. Nah, yang 10 atau 11 ya, itu tidak terselesaikan atau enggak teman-teman kirim, teman-teman akan mendapatkan 1 poin penalti. Tuh. Kemudian untuk yang kedua, tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari 10 dan memiliki lebih dari 30 pesanan yang tidak terselesaikan. Nah, misalkan orderan teman-teman itu ada 300 ya, 300 pieces. Nah, yang tidak terselesaikan itu lebih dari 30 pesanan. Ya, itu teman-teman akan mendapatkan 2 poin pelanggaran atau 2 poin penalti seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang 3 poin. 3 poin ini tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari 60% dan kurang dari 30 pesanan yang tidak terselesaikan seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman memiliki 100 pesanan dan 40 udah teman-teman kirim, namun yang 60 itu gagal kirim ya. Teman-teman akan mendapatkan poin 3 poin ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang 4 poin ya. Tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari 60 dan lebih besar dari 30 pesanan yang tidak terselesaikan. Jumlah pesanan dalam 7 hari. Ini dalam 7 hari nih teman-teman ya. Dalam 7 hari teman-teman misalkan orderan 100, teman-teman itu 60-nya tidak selesai. Nah, itu teman-teman akan dapat 4 poin pelanggaran ya. Dan lebih dari 30 pesanan seperti itu. Jadi ada gini, ada orang itu yang sekali checkout itu ada lebih dari satu. Nah, itu dihitungnya produk ya teman-teman ya, seperti itu. Sebenarnya ini ada 1 poin lagi nih. Jadi di Shopee itu misalkan batas pengirimannya itu misalkan 3 hari. Teman-teman tuh kirimnya 4 hari. Nah, itu teman-teman dapat 1 poin pelanggaran. Walaupun meskipun masih bisa dikirim nih, tapi teman-teman kena poin pelanggaran gitu karena melewati batas waktunya seperti itu ya. Atau tingkat keterlambatannya lebih dari 10 dan memiliki lebih dari 50 pesanan gitu ya. Misalkan teman-teman tuh pesanannya ada 50, kemudian yang 10 misalkan tidak telat nih ngirimnya. Nah, dapat 2 poin pelanggaran seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini pelanggaran produk teman-teman. Untuk pelanggaran produk, nih yang dapat poin ya. Poin 1 dan poin 2 ini atau produk dihapus nih kalau mengupload produk yang dilarang. Jadi teman-teman nggak boleh mengupload produk yang dilarang. Kemudian mengupload dan menjual produk terkait flora dan fauna. Ya, jadi yang dilindungi berbahaya itu juga kena pelanggaran. Penggunaan bahasa asing selain bahasa Inggris. Ya, jadi teman-teman bolehnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja. Nggak boleh gunakan yang lain gitu ya. Mengupload produk imitasi ya, produk palsu itu nggak boleh ya teman-teman ya. Mengupload produk buku yang melanggar haki gitu nggak boleh. Mengupload produk secara spam. Jadi misalkan teman-teman itu menjual produk sepatu
sepatu A itu produknya sama di-upload terus di-spam itu nggak boleh ya, kecuali itu fotonya dibedain, judulnya dibedain sedikit, deskripsinya dibedain itu nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener sama plek, sama persis, kemudian di-upload 10 kali, 100 kali itu tidak boleh ya. Kemudian menggunakan halaman produk lama untuk produk baru dan mengubah model, merek, fungsi, dan bahan. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan awalnya teman-teman itu menjual produk sepatu, sudah ada ulasannya, udah ada bintangnya, udah ada reviewnya, ya udah terjual misalkan 1000 pieces. Nah, tiba-tiba teman rubah nih menjadi jualan tas atau tetap jualan sepatu tapi beda model. Nah, itu dilarang teman-teman. Itu fatal ya, itu bisa kena 1 poin, 2 poin juga ya. Dan teman-teman bisa kena 1 poin pelanggaran sampai 2 poin pelanggaran, kemudian produk juga dihapus teman-teman. Seperti itu. Kemudian tidak boleh mengupload produk yang diblokir tanpa mengubah rincian produk gitu ya. Jadi teman-teman misalkan upload produk kemudian diblokir, teman-teman udah nggak boleh tuh upload lagi kecuali rincian produknya diperbaharui atau dirubah gitu ya. Selanjutnya menaikkan harga produk sebelum promosi. Nah, teman-teman misalkan mau ikut promosi tanggal 7 gitu ya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 itu teman-teman nggak boleh merubah harga. Misalkan tadinya harganya itu 100.000, teman-teman tuh nggak boleh mengharga jadi 70.000, jadi 90 tuh nggak boleh, kecuali di tanggal 30-nya. Jadi 7 hari sebelumnya itu teman-teman bisa mengubah harga produk. Nah, merubah harga produknya ini seperti ini teman-teman ya. Misalkan kita upload 100.000, itu tuh kita nggak boleh merubah harga tuh jadi 90.000 secara langsung, itu nggak boleh. Teman-teman tuh bolehnya adalah memberikan diskon gitu ya. Misalkan 100.000 diskon 10 menjadi 90. Nah, itu baru boleh. Oke, selanjutnya adalah produk tuh pre-order. Misalkan teman-teman itu menjual sepatu tapi yang masih produksi atau produknya inden. Nah, teman-teman tuh memiliki 100 produk. Nah, yang 20% ready nih, ready stock tinggal kirim. Yang 80% itu masih PO, harus nunggu seminggu atau nunggu 15 hari atau nunggu 1 bulan. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Nggak bolehnya kalau lebih dari 20%. Jadi 100 produk yang teman-teman jual itu harus maksimal tuh 19 produk yang PO. Nggak boleh lebih dari 20 produk yang PO. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pelanggaran nama toko. Ya, nama toko ini juga teman-teman nggak boleh pakai seperti misalkan kata official atau nama-nama terlarang. Ya itu nggak boleh kecuali teman-teman tuh benar-benar official, benar-benar toko resmi, benar-benar milik teman-teman nih, terdaftar nih. Nah itu nggak apa-apa pakai official. Tapi saran saya untuk nggak usah pakai official ya. Kemudian terkait nama toko ini teman-teman, ini nama toko itu ada namanya umum dan khusus ya. Misalkan jualan fashion, jadi misalkan fashion store itu umum. Jadi teman-teman bisa gunakan nama toko yang umum. Seperti itu. Kalau yang nama khusus, misalkan sepatu ya, sepatu store, jadi khusus sepatu tuh. Nah, itu yang khusus. Jadi lebih baik itu gunakan nama toko itu yang umum. Misalkan fashion store, jadi dia menjual fashion, semua fashion. Fashion itu juga bisa tas, bisa sepatu, bisa baju, dan lain sebagainya. Bisa aksesoris juga bisa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya penyalahgunaan atau penipuan atau kecurangan. Nah, ini teman-teman di Shopee itu memiliki yang namanya subsidi gratis ongkir dan lain-lain ya. Teman-teman nggak boleh check out gratis ongkir dari HP lain atau manipulasi seperti itu. Kemudian penyalahan voucher itu nggak boleh juga ya. Mengirim paket kosong itu nggak boleh. Atau mengirim paket yang berbeda, misalkan kita jualnya sepatu dikirimnya tas, itu juga kita bakal kena poin pelanggaran ya. Kemudian mengirim paket kosong yang berbeda secara signifikan dari pesanan pembeli. Kemudian alamat pengembalian palsu. Nah, itu juga nggak boleh. Misalkan teman-teman tinggalnya di Bekasi gitu ya. Kemudian diatur alamat pengembaliannya tuh di Jakarta, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus satu lokasi pengembalian, nama alamat toko itu harus satu lokasi. Kemudian selanjutnya persaingan tidak sehat, itu penjual luar negeri memiliki toko lokal yang diperoleh melalui cara tidak resmi ya, itu juga nggak boleh. Misalkan beli toko nih nggak boleh ya, yang di luar negeri beli ke lokal, nah itu juga nggak boleh seperti itu ya. Kemudian melakukan crawling atau scraping. Nah, itu ada ini teman-teman mungkin tidak paham terkait scraping, itu jadi upload secara massal dari aplikasi lain, itu nggak boleh. Kemudian pemalsuan pesanan, penilaian pengikut dan like itu nggak boleh tuh juga teman ya.
Selanjutnya pelayanan pembeli atau respon kita kepada pembeli ya, membalas chat pembeli dengan konten kurang pantas. Yang kata-kata kasar atau vulgar itu kena poin ya teman-teman, kena 2 poin pelanggaran. Kemudian merespon penilaian produk dengan konten kurang pantas ya, memberikan kata kasar, vulgar, memberikan data-data pribadi pelanggan atau memberikan contoh memberikan nomor HP, handphone, alamat itu juga nggak boleh. Selanjutnya meminta pembeli membatalkan pesanan. Ya, misalkan nih teman-teman menjual produk sepatu, ternyata stoknya habis, tapi itu pesanannya ada lagi masuk nih, customer pesen nih. Wah, kita nggak boleh nih teman-teman. Meminta pelanggan untuk membatalkan pesanan itu nggak boleh. Kita langsung dapat pembatasan poin pelanggaran ya. Kita dapat 2 poin pelanggaran. Jadi nggak boleh nih. Kalau antisipasinya gimana? Ya teman-teman harus rajin cek-cek stok gitu ya. Kalau stoknya ada 2 tulis 2, ada 10 tulis 10, ada 100 tulis 100. Jangan sampai customer beli itu kehabisan stok. Itu teman-teman bisa kena 2 pelanggaran gitu ya. Selanjutnya mengarahkan pembeli untuk bertransaksi di luar aplikasi Shopee. Ini melalui chat teman-teman. Teman-teman bisa kena blokir akun ya atau kena pembatasan. Jadi teman-teman nggak boleh melakukan transaksi di luar Shopee, diarahkan ke IG, ke website atau segala macam itu dilarang. Kemudian terlibat dalam spam chat. Nah ini teman-teman juga nggak boleh nih chat terlalu banyak. Ini selanjutnya transaksi di luar Shopee ya teman-teman nggak boleh mengarahkan ke nomor handphone, nomor WhatsApp atau media sosial lainnya atau menyantumkan nama, logo, link situs, aplikasi belanja di luar Shopee atau kontak pribadi ya teman-teman, itu dilarang. Selanjutnya menjual hewan. Ini hewan nggak usah dijual lah ya. Takutnya kenapa-napa, ini udah jelas poin pelanggarannya ini. Oke, teman-teman. Silakan teman-teman cek secara berkala ya. Ini kalau kita dapat poin 3 itu bagaimana sih? Kalau kita dapat poin 5, 8, 11, 14, 15 itu seperti apa? Apa saja sih yang kita ini ya? Kerugiannya apa gitu ya? Ini. Kalau poin kita kurang dari 3 nih, misalkan kita dapat poin 1, nah itu kita masih aman teman-teman ya. Tapi kalau kita dapat poin 3 sampai 5, itu teman-teman itu dilarang ikut serta dalam promosi Shopee. Kemudian penurunan posisi produk. Misalkan teman-teman produknya lagi di halaman utama nih, lagi viral nih di halaman utama, itu bisa diturunkan. Jadi nggak viral lagi. Ya, kalau kita poinnya 3 sampai 5. Kalau 6 sampai 8 bagaimana? Itu selain 2 yang di atas tadi, kita dapat larangan keikutsertaan program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Di 9 dan 11 juga sama ya teman-teman ya. Pelanggarannya sama, poinnya sama. Kemudian yang di 12, 14 selain 3 di atas itu, teman-teman juga dilarang update produk atau mengubah produk. Jadi teman-teman nggak bisa nih upload produk lagi kalau teman-teman udah dapat 12 sampai 14 poin pelanggaran ya. Kemudian kalau lebih dari 15 poin teman-teman dapat pembatasan akun atau bisa juga nanti diblokir. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silakan dipelajari sendiri ini teman-teman. Seperti ini ilustrasinya ya. Kalau dapat poin pelanggarannya di minggu ketiga, kapan kapan poin penaltinya bisa hilang. Nah, ini teman-teman bisa pelajari di sini. Ini rata-rata selama 28 hari teman-teman baru poinnya hilang. Bisa sampai 3 bulan ya teman-teman ya, tergantung berapa jumlah poin pelanggarannya. Nah, teman-teman yang mau mempelajari ini, teman-teman silakan cek di deskripsi yang saya sematkan di ini ya, deskripsi ya. Untuk linknya silakan teman-teman pelajari di situ. Oke, sekian pembahasan terkait poin penalti ini, dan ini sangat penting teman-teman ya. Banyak sekali orang yang mengabaikan ini. Oke, selamat belajar.